Itu tolong dong, yang aku denger itu apa namanya itu, aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu apa namanya itu, aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh dia makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin, ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh, iya loh, bermutu, jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu? Katanya, what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no.
For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan, Indonesianya kan, please, if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih Ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang, masukkan itu, digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Saya tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan Ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku dengar itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution.
Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku dengar itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo. Lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopowe yo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar.
Tuh supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please, if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih Ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan Ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat ya ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni, manusia yang sudah tahu harkat dirinya, manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan, lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah nggak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh.
Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku dengar itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh dia makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh, kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo lo mau gue gituin? Ini pakai gue lo. Lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopowe yo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu, katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America.
Ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja. Enggak. Wah, kayaknya gimana. Saya ketemu Paus Fransiskus. Saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo. Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja, emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari sono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku dengar itu, apa namanya itu?
Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh dia makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, satu. Jadi saya akan suruh lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopowe yo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya, lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Saya tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja.
Apa artinya? Itu manusia mumpuni, manusia yang sudah tahu harkat dirinya, manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan, lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Hah? Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak nggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari sono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu,
sebut, kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya, lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah, kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu, katanya, what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak, namanya ya wartawan. No, for me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja. Enggak. Wah kayaknya gimana. Saya ketemu Paus Franciscus. Saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo. Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga.
Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak. Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Hah? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan niku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan niku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh ya makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gua nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gua gituin? Ini pakai gua, lo. Lo mau gua gituin, ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweyo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine terus si Sopo?
Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Hah? Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya. Karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan. No, for me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga nih saya ngomongnya Amerika. Itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Franciscus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas.
Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Hah? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan, ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil, iya loh. Ya Edi, itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh, bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega,
apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah, di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak, namanya ya wartawan. No. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa
tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka, terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh dia makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsina coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsina gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu? Katanya, what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman.
Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah, di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak, namanya ya wartawan. No. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please, if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih Ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan Ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja, emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu apa namanya itu? Aduh, tambang Medan niku apa iku? Lah ya,
blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku dengar itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan niku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang ngangkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gua gituin? Ini pakai gua, lo. Lo mau gua gituin, ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh, iya loh, bermutu, jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu? Katanya, what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi.
Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan, Indonesianya kan, please, if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih Ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan Ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Bah biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh.
Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong, yang aku dengar itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh ya makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh, kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang ngangkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, satu. Jadi saya akan suruh, lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue gak bisa? Bisa banget. Ayo lo mau gue gituin, ini pakai gue, lo mau gue gituin, Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu, katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya. Karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Tuh supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America.
tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Saya, tapi kan ibu biasa aja. Enggak. Wah, kayaknya gimana. Saya ketemu Paus Fransiskus. Saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo. Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat ya ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja, emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu?
Aduh, tambang Medan niku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh, dia makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang ngangkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, satu. Jadi saya akan suruh lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopowe yo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya, lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah, kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu, katanya, what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat ya ngobrol aja.
Apa artinya? Itu manusia mumpuni, manusia yang sudah tahu harkat dirinya, manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan, lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Hah? Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Hah? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu,
sebut, kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat ya ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga.
Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari sono si ini enggak. Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. Berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gua nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gua gituin? Ini pakai gua, lo mau gua gituin, ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine terus si sopo?
Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Hah? Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah, kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah, di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan. No. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Saya, tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat ya ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja, emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas.
Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Hah? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa tolong, itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa tolong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh ya makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh, lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gua nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gua gituin? Nih pakai gua, lo mau gua gituin, ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega,
apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah, di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan. No. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Saya, tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Franciscus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat ya ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja, emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat,
berani meletakkan nasib bangsa tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa tolong, itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa tolong, itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh dia makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan, ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu? Katanya, what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman.
Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah, di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak, namanya ya wartawan. No. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga nih, saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih Ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Saya, tapi kan Ibu biasa aja, enggak. Wah, kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Franciscus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat ya ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja, emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari sono si ini enggak? Perintah hanya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu apa namanya itu, aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya
blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku dengar itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh kan gitu lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau nih kayak tadi dari media Indonesia yang ngangkat tangannya gini-gini, tahu nggak gampang kamu jangan lupa loh saya ini ketua umum terbesar ya, satu. Jadi saya akan suruh lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan, ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil, iya loh. Ya Edi itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya sopo itu yang wanita ini Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh, bermutu, jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi.
Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Tuh supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan, Indonesianya kan, please, if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menikmati bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa tolong, itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh.
Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh, kalau saya nanti tahu, iya, nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong, itu tolong dong, yang aku dengar itu, apa namanya itu, aduh, tambang Medan niku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh ya makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh kan gitu lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak gampang kamu jangan lupa loh, saya ini ketua umum terbesar ya, satu. Jadi saya akan suruh lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo lo mau gue gituin? Ini pakai gue lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan, ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil, iya loh. Ya Edi itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya sopo itu yang wanita ini Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh, bermutu, jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga nih saya ngomongnya Amerika. Itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America.
tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Saya, tapi kan ibu biasa aja. Enggak. Wah, kayaknya gimana. Saya ketemu Paus Fransiskus. Saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo. Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat ya ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Indonesia perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak. Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya,
Blok Medan. Ah? Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang ngangkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo lo mau gue gituin? Ini pakai gue lo. Lo mau gue gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan. Mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan, Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat ya ngobrol aja. Apa artinya?
itu manusia mumpuni, manusia yang sudah tahu harkat dirinya, manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan, lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Hah? Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Hah? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku dengar itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh ya makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu, sebut kamu cari namanya.
keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo lo mau gue gituin? Ini pakai gue, lo mau gue gituin? Ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya. Karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Tuh supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Nah, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga.
Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak. Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh dia makanya saya nggak tahu kan, makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya, tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini, tahu nggak? Gampang, kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gua nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gua gituin? Ini pakai gua, lo mau gua gituin? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo?
Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Hah? Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya. Karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan. No, for me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Nah, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas.
Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Hah? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gua nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gua gituin? Ini pakai gua, lo mau gua gituin, ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh, iya loh, bermutu, jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega,
apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah, di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan. No. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Nah, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja, emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh, gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat,
berani meletakkan nasib bangsa tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada Serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Hah? Lah ya, blok Medan. Hah? Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gue nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gue gituin? Nih pakai gue, lo mau gue gituin, ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh. Iya loh. Bermutu. Jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu katanya what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya, karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman.
Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah, di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak, namanya ya wartawan. No, for me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih? Kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi. Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih Ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang, masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan Ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Fransiskus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga loh. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah. Masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Aduh gawat deh Republik nih. Kan katanya dengan merdeka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, berani meletakkan nasib bangsa, tanah air di tangan kita sendiri. Dengan merdeka terbentang jalan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkarakter. Apa? Indonesia. Jadi kalian udah gak berkarakter Indonesia. Ya itu apa tolong, itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya,
blok Medan. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba-tiba menyinggung soal istilah kasus Blok Medan yang menyeret nama menantu Jokowi yaitu Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hal ini disampaikan Megawati saat PDIP mengumumkan 13 calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024 pada Rabu 14 Agustus 2024. Di sela pidatonya, Megawati tiba-tiba menyinggung soal kasus korupsi di Maluku dan adanya tambang Medan dan Blok Medan. Kemudian para kader PDIP menjelaskan maksud istilah itu. Kemudian Megawati dengan tegas mengklaim dirinya tahu soal kasus itu dan menyebut jangan pikir dirinya bodoh. Kode Blok Medan muncul ketika nama Bobi disebut dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Abdul Ghani Kasubah di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu maksud saya, as a leader, please be a leader. Pemimpin yang saya bilang kayak tadi itu, kamu itu yang mau jadi-jadi tuh. Kalau saya nanti tahu, iya. Nah seperti di Maluku ya, itu. Nah, ya itu apa dong? Itu tolong dong. Yang aku denger itu, apa namanya itu? Aduh, tambang Medan iku apa iku? Lah ya, blok Medan. Loh dia makanya saya nggak tahu karena makanya saya nanya itu apa toh? Kan gitu, Lah ya saya nggak tahu pokoknya tapi kan saya tahu. Jangan dipikir ibu tuh bodoh. Kalau saya mau, nih kayak tadi dari media Indonesia yang angkat tangannya gini-gini. Tahu nggak? Gampang. Kamu jangan lupa loh. Saya ini ketua umum terbesar ya, 1. Jadi saya akan suruh. Lihat orang itu, sebut kamu cari namanya, keluarganya. Nah itu intimidasi. Emangnya gua nggak bisa? Bisa banget. Ayo, lo mau gua gituin? Nih pakai gua, lo mau gua gituin, ya? Jangan lo nyengar-nyengir padahal takut. Iya dong. Makanya yang bener aja dah hidup jadi wartawan, mbok jadi yang keren gitu loh. Dulu yang ikut sama saya, mana ya, Sopoweo. Bukan. Ntar dulu si Sopo ya lupa pula sekarang udah. Christine, terus si Sopo? Maria gitu. Terus apa lagi Sri? Dinil. Iya loh. Ya Edi. Itu bayangin sampai aku dibawa ke makamnya. Sopo itu yang wanita ini? Marsinah coba. Alah kamu udah pernah belum sih ke makamnya Marsinah gitu? Bayangin loh, iya loh, bermutu, jadilah wartawan bermutu gitu loh. Jangan asal dapat berita. Ada teman saya, senior jurnalis ya dari Amerika, nggak usah tahu namanya. Dia tuh sampai balik nanya, Mega, apa sih di kamu itu? Katanya, what the difference between journalist and reporter? Aku kan jadi bingung sendiri kan. Iya dong. Why? Ya karena kalau di Amerika mau cari sebuah berita yang umpamanya terserah, maka diberikanlah oleh redakturnya. Tuh aku tahu loh. Makanya jangan kamu pikir ibu goblok urusan kayak gituan. Diberikannya kepada seorang wartawan senior yang memang sudah banyak pengalaman. Tapi kalau dia hanya suruh mewawancarai banyak-banyak orang, oleh sebab itu disuruh bikin tim. Maka tim ini namanya reporter. Nah di Indonesia ini semuanya namanya bilang katanya jurnalis menurut dia. Jadi enggak namanya ya wartawan, no. For me it's very different. Maksudnya apa? Yang namanya apa sih kayak kalau di Amerika juga, nih saya ngomongnya Amerika, itu ada yang namanya paparazzi.
Paparazzi itu yaitu wartawan freelance yang hanya cari berita nanti dimasukkan kemana untuk dibayar. Itu supaya tahu toh bedanya. Jadi kamu tuh kalau benar wartawan, please, if you are wartawan Indonesianya kan, please, if you want to be journalist, nah bahasa Inggris nih Ibu, benar-benar jurnalis, not reporter. Reporter itu nanti datang masukkan itu digodok oleh si jurnalis, dimasukkanlah ke dalam namanya pimpinan redaksinya untuk dibahas. That's America. Ya, tulis gede-gede, Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi kan Ibu biasa aja, enggak. Wah kayaknya gimana? Saya ketemu Paus Franciscus, saya ketemu imam besar. Coba bayangkan Masjid Al-Azhar. Apa itu mestinya saya kan bisa ngomong, wah kayaknya wes saya ki opo? Enggak juga. Biasa aja. Saya ketemu rakyat yang ngobrol aja. Apa artinya? Itu manusia mumpuni. Manusia yang sudah tahu harkat dirinya. Manusia yang tidak ingin untuk menunjukkan dia mempunyai sesuatu dengan mempunyai kekuasaan. Lalu dia bisa menindas bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Makanya saya mau menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali. Kenapa? Enak aja. Emangnya siapa? Kita kan bangsa Indonesia juga. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak tahu. Ntar tahu perwakilan.